Pengimplementasian sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kemanfaatan, tata kelola yang baik, ketersediaan data, ketepatan waktu, standarisasi, integrasi, sumber daya manusia yang kompeten, keamanan dan kerahasiaan informasi, dan netralitas teknologi. Tetapi juga ada beberapa komponen yang harus dimiliki, yaitu ada integrasi data. Nah, integrasi data pelayanan kesehatan akan mencakup seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar. Salah satu contohnya adalah dengan mengintegrasikan rekam medis pasien ke dalam satu platform, seperti platform Indonesia Health Service. Selanjutnya ada pengolahan data. Sistem informasi kesehatan dapat mengolah data kesehatan seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kesehatan. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Sistem informasi kesehatan harus mampu mengotomatisasi proses administrasi dan pengolahan data, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya ada melakukan pemantauan dan juga evaluasi. Sistem informasi kesehatan harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam manajemen kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memfasilitasi pengimplementasian sistem informasi kesehatan itu sendiri. Hal ini agar tidak munculnya gangguan dari sisi sistem maupun jaringan, sehingga membutuhkan perbaikan atau update, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Adanya dukungan dari banyak pihak yang berkepentingan di bidang kesehatan karena pengimplementasian sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan kebijakan, SOP, hingga perlindungan hukum tentang keamanan dan jaminan kerahasiaan data kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan tersebut. Nah, untuk melakukan sistem informasi kesehatan, fasilitas kesehatan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga harus ada sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan sistem untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang baik dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang akurat. Indikator dalam sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa indikator, antara lain yang pertama, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Sistem informasi kesehatan harus dapat mengumpulkan, menyimpan, dan mengintegrasikan data kesehatan pasien dari berbagai sumber, seperti rekam medis, laboratorium, dan radiologi. Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan dokter dalam membuat diagnosis dan memberikan pengobatan yang tepat. Yang kedua, ada ketersediaan sistem pencatatan dan pelaporan. Sistem informasi kesehatan harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua staf medis. Hal ini akan memudahkan pengumpulan data dan pelaporan ke pihak yang berwenang. Yang ketiga, ada ketersediaan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi kesehatan harus dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada dokter dalam membuat keputusan medis. Nah, karena apa? Karena sistem pendukung keputusan dapat membantu dokter dalam membuat diagnosis, memilih pengobatan yang tepat, dan membantu memantau kondisi pasien. Yang keempat, ada ketersediaan sistem manajemen persediaan obat dan juga alat kesehatan. Sistem informasi kesehatan harus dapat memantau persediaan obat dan alat kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini akan memudahkan pengelolaan persediaan dan memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan ini tercukupi. Yang kelima, ada ketersediaan sistem manajemen janji temu. Sistem informasi kesehatan harus dapat memudahkan pasien dalam membuat janji temu dengan dokter. Sistem manajemen janji temu dapat membantu mengurangi waktu tunggu pasien dan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Yang keenam, ada ketersediaan sistem manajemen biaya. Sistem informasi kesehatan harus dapat membantu biaya pengobatan pasien dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Hal ini akan memudahkan pengelolaan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan
ketersediaan dana yang cukup untuk pelayanan kesehatan. Beberapa tanggung jawab pengelolaan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada menjaga dan memastikan keamanan semua data dan catatan pasien. Yang kedua, mengawasi penyimpanan catatan medis. Yang ketiga, menanggapi kepatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan. Yang keempat, mengaudit data untuk audit dan evaluasi. Yang kelima, mengompilasi data medis. Dan yang keenam, mengoordinasikan studi penelitian klinis. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan. Nah, karena apa? Karena sarjana kesehatan masyarakat sebelum menjadi sarjana kesehatan masyarakat, mereka sudah belajar dan juga sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang kesehatan masyarakat dan juga sistem kesehatan. Mereka juga mempelajari tentang manajemen informasi kesehatan, termasuk pengumpulan, analisis, dan penggunaan data kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.